Guys, nggak berasa kita udah tiba di ujung tahun 2015. Akhir tahun adalah waktunya untuk mengevaluasi resolusi yang kita buat di awal tahun, lalu membuat resolusi yang baru untuk tahun yang akan datang. Saat ini, gue mau mereview resolusi ingin kurus yang gue buat di awal tahun yang melahirkan Project Biji. Pertanyaannya, apakah resolusi yang sama akan terulang lagi tahun depan? Menurut gue, Project Biji gue sempat berhasil. Menurut gue berhasil, karena kalau misalnya tahun lalu resolusi gue adalah nurunin berat badan kan. Sekarang gue udah achieve target turun 10 kilo. Berdasarkan standar gue, Project Biji gue itu gagal. Karena gue tidak melihat badan gue tuh indah. Otot gue makin jadi. Berat badan gue susah naik. Tapi setelah ikut Project Biji, badan gue naik 4 kilo. Dari 60 ke 65. Semua berubah menjadi otot. Otot gue jadi keren waktu itu. Sekarang balik lagi ke 60 dan badan gue kempes lagi. Karena waktu itu libur lebaran. Itu panjang. Dan abis itu, setelah libur lebaran, saya masuk rumah sakit. Gejala tipes. Jadi, yudada bye-bye untuk latihan-latihan itu. Perubahan yang signifikan yang gue rasakan adalah gue nggak takut sama cermin. Gue tidurnya jadi nggak begadang lagi. Badan gue lebih sehat, nggak gampang capek, dan lebih fresh aja. Setiap ketemu pagi tuh fresh. Perubahan yang gue rasain adalah tenaga. Waktu sebelum gue latihan biji sama tenaga gue sekarang ini setelah gue ikutin program biji itu beda. Taruh. Lo emang ikutin program biji yang mana? Lo ada itu pas update doang, dan update kita tuh baru berapa kali, itu pun juga ada beberapa hari lo bolos. Iya gitu aja tenaga gue udah beda. Awal-awal gue pull up itu setengah mati. Tapi sekarang seprapat lah. Sebelum biji gue nge-gym 2 tahun. Gue biji 6 bulan aja bisa ngalamin perubahan jauh lebih banyak daripada gue nge-gym 2 tahun. Works banget. Sebelum ikutan Project Biji ini gue fitness selama 10 bulan. Tapi nggak ada efeknya apapun. Badan gue gitu-gitu aja. Nah ikutan Project Biji ini dalam waktu 3 bulan, 4 bulan doang. Berubah banget gitu loh, badan gue tiba-tiba jadi. Dan disitulah gue nyesel udah buang-buang uang untuk fitness. Biji itu paling cepet kita bisa lihat resultnya. 1 bulan fokus 2 hari sekali deh latihan biji. Di akhir bulan pasti lu kelihatan bedanya. Coba dulu aja. Kali berhasil. Resolusi gue tahun depan, Project Biji bakal gue jalanin lagi. Tahun depan pengen coba tekunin minimal 1 bela diri. Wah keren banget tuh bela diri tuh, gue nonton. Bagus. Gue berpikir untuk pengen nekunin taekwondo sebenarnya. Sama program biji tetap jalan, terus sama resolusi gue jadiin badan. Kalau gue sih gitu. Lu yakin lu mau taekwondo ya? Emang sih lu kelihatan paling jago sih kemarin itu. Lu nyobain dulu aja deh. Oke, gue akan review sedikit perjalanan Project Biji gue. Selama 6 bulan pertama, kita rajin banget ngelakuin Project Biji. Dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu dan Minggu kita istirahat. Nah, waktu libur lebaran kemarin, itu adalah momen dimana kita semua kebablasan. Jujur aja, gue absen workout selama lebih dari sebulan. Momen terberat adalah memulai lagi kebiasaan workout. Sejak saat itu, kita semua ngebiji nggak serutin seperti awal kita mulai. Jarang banget yang ngumpul ngebiji bareng-bareng lagi seperti sebelumnya. Terutama Steve dan Martin. Padahal waktu itu Steve badannya paling bagus loh. Nah, sebenarnya yang paling susah dalam olahraga atau dalam hal ini ngebiji, selain memulai rutinitas baru adalah mengatasi kebosanan. Dan bingung juga sih untuk update video kalau isinya cuma proses workout dan update hasil. Akhirnya gue memutuskan untuk mewujudkan celetukan Martin yang bilang bosen latihan dan mau coba bela diri. Bohong lah bela diri kalau gue mah, yuk. Kalau bela diri hayo gitu. Masalahnya giliran kita mau bikin update biji versi bela diri, malah tuh anak yang paling banyak alasan dan akhirnya nggak datang juga. Gue pilih taekwondo karena gue kenal sama pelatihnya. Dia tuh pernah kita ajak waktu kita bikin video film versus sinetron. Buat gue seru banget lihat ini anak-anak disiksa waktu coba latihan bela diri. Gak usah kayak kesakitan gitu, mukanya udah biasa aja. Nggak usah acting. Biji. Hasilnya setelah mencoba ikut taekwondo, Steve kapok, takut disuruh split lagi. Sementara Echa dan Bobby masih semangat. Untuk selanjutnya, kita sepakat kalau Martin gak akan bisa kabur lagi. Apapun yang terjadi, Martin akan kita jemput paksa untuk cobain bela diri. So, tunggu aja update-nya. Bagaimana dengan gue?
Sepanjang tahun ini gue cuma turun 4 kilo, tapi stabil. Dari 77 sampai 73. Perubahan yang paling berasa ya jelas lingkar pinggang. Tadinya gue kalau ngikat sepatu tuh sempat sesak napas, tapi sekarang udah nggak lagi. Lalu stamina dan bentuk tubuh. Gue makan apapun yang gue mau dan kapanpun gue mau. Sempat sih niat ngurangin karbo, tapi fail. Dengan cara mengurangi porsi nasi yang gue makan sehari-hari. Oh, mungkin tahun depan gue akan coba diet. Dan lihat seberapa efektif diet itu. Kesimpulannya tahun ini resolusi gue tuh nggak fail-fail amat. Tapi sayangnya resolusi pengen kurus tuh harus ada lagi tahun depan. Si brengsek ini ternyata benar. Tahun baru gak jauh-jauh dari yang namanya resolusi, yang dimana endingnya akan selalu sama. Betul, contoh 2013 gua akan kurus, 2014 gua akan kurus, 2015 gua akan kurus. True story. Thank you buat kalian yang mengikuti Project BJ ini. Biarpun sepanjang tahun ini cuma 4 kali update. Ya gue berharap tahun depan bisa lebih sering update. Atau malah Project BJ bisa jadi channel sendiri. So jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.